Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai, dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Saya akan membacakan nats pembimbing kita pada hari ini dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Pengorbanan yang besar melayakan kita untuk memuji dan memuliakannya. Sungguh besar setiamu. Besar
beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, urapi setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti kami pulang ya Tuhan dengan tidak sia-sia, tapi kami boleh membawa berkat yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini di dalam Roma 5 ayat 8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan petunjuk hidup baru di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya hari ini kita hadir di tempat ini merasakan bahagia. Amin. Amin. Terlebih jika kita datang beribadah bersama keluarga kita, saling bergandengan tangan, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Selain merasakan sukacita, pasti hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari dengan sikap berdiri, dengan sorak-sorai kita akan memuji Tuhan. Kita katakan bahwa hari ini kurasa bahagia. Di antara kita
Kita bersyukur mempunyai Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia adalah perisai yang memberikan perlindungan bagi kita. Oleh sebab itu, serahkanlah segala pergumulan kita hanya kepada Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Engkaulah perisaiku.
bersyukur Tuhan di hari gereja pusat yang masih Engkau pimpin Tuhan dan Engkau berkati, sehingga kami boleh dengan gereja ini kami boleh bertumbuh dan bersekutu di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami saat ini berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya tangan Tuhan yang akan terus menolong, memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mereka yang saat ini bergumul dalam pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan yang lain Tuhan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau yang akan terus menolong, memberkati mereka, memberikan jalan keluar, kelegaan bagi setiap mereka, supaya mereka boleh terus bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan untuk setiap pertumbuhan iman mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya mereka boleh semakin hari, mereka boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan. Iman mereka boleh teguh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak mereka yang saat ini sedang studi. Kiranya tangan Tuhan yang akan terus ikut campur tangan, menolong, memberkati mereka, memberikan hikmat bagi setiap mereka, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan terus yang akan menolong, memberkati mereka. Kami bersyukur Engkau telah menambahkan umur 1 tahun lagi. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, majelis, bahkan pengurus komisi dan aktivis yang melayani tempat ini. Kiranya Engkau juga yang akan memberikan hikmat bagi setiap mereka, supaya mereka boleh melakukan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik, dan mereka boleh memberikan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberikan tanggung jawab ini, biarlah mereka boleh terus, mereka boleh mempunyai satu komitmen untuk mereka menyerahkan hidupnya untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya mereka boleh terus dikuatkan oleh Tuhan, walaupun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh mereka, tetapi biarlah mereka boleh senantiasa untuk setia dan taat hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk segenap calon-calon majelis dan tim formatur yang telah memilih mereka Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang terus ikut campur tangan dalam setiap pemilihan ini. Biarlah setiap calon-calon majelis yang ada boleh juga mempunyai satu komitmen untuk mereka boleh melayani Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk setiap bangsa dan negara ini. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh hidup, kami boleh ada di bangsa dan negara ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin dari yang teratas sampai yang terbawah. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan terus memimpin mereka, terus menolong mereka, membawa bangsa dan negara ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi negara-negara lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap gereja-gereja di seluruh dunia. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah
juga Engkau berkati. Biarlah mereka juga boleh senantiasa membawa setiap jemaat untuk bertemu di dalam Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan sikap berdiri, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah setiap kita menjadi keluarga yang merindukan Tuhan untuk memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa menjadikan keluarga untuk bertumbuh. Mari kita pujikan seperti Rosario Sungai. Seperti Rosario Sungai, jiwaku
Sebagaimana pepujian yang kami naikkan ya Tuhan, demikianlah jiwa kami haus, merindukan air hidup, firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon ya Tuhan, kuat kuasa Allah, alam Roh Kudus menyertai kami semua, baik kepada hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menjadi penyambung lidah-Mu pagi hari ini, juga kepada segenap anak-anak-Mu. Siapkan hati kami semua, agar ya Tuhan kami semua diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Disilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagaimana sudah diwartakan, hari ini firman Tuhan diambil dari 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius, ya betul, pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, saya bacakan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan yang akan kita pelajari dan kita renungkan pada hari ini. Tema kita hari ini ialah keluarga tempatku bertumbuh. Betul. Manusia embrio ini kumpulan yang terkecil di dalam masyarakat itu adalah keluarga. Memang di dalam keluarga itulah tempat kita bertumbuh, baik secara fisik, secara psikis, secara psikomotorik, secara afektif, ya, secara kognitif, ringkesnya jasmani dan rohani. Di dalam semuanya itu yang akan saya bahas sesuai tema, yaitu pertumbuhan iman. Mengapa demikian? Ya, inilah yang penting. Iman inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, khususnya binatang. Karena perbedaan inilah maka menimbulkan perilaku yang berbeda. Perilaku manusia berbeda dengan perilaku binatang. Bagaimana bedanya? Silahkan diperiksa sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, tetapi kalau manusia itu tidak memiliki iman, maka perilakunya berbahaya, akan lebih buas, lebih ganas, lebih buruk daripada binatang. Buktinya apa? Binatang itu yang terbuas adalah harimau dan singa. Ambil contoh aja begitu. Tetapi sepuas-puasnya harimau, sepuas-puasnya singa, tidak pernah singa harimau membunuh anaknya sendiri. Tetapi kalau manusia sudah tidak memiliki iman, apa yang terjadi? Kita lihat saja di dalam media massa. Membunuh bayinya sendiri, jabang bayi yang baru lahir, tidak tahu apa-apa, direlakan dibunuh, dibuang di selokan, di tempat sampah, dan lain sebagainya. Itulah bukti kalau manusia tidak memiliki iman, maka perilakunya akan lebih buas daripada binatang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman saya ibaratkan adalah sebagai permata yang sangat mahal harganya, intan yang tak ternilai harganya. Biar zaman berubah, tetapi iman jangan goyah.
Zaman boleh berganti, tetapi iman tidak boleh mati. Prioritas di dalam hidup ini ialah iman. Skala prioritasnya adalah iman. Iman yang benar baru pinter. Idealnya imannya benar, orangnya pinter, itu bagus. Ya, tetapi kalau imannya tidak benar, pinter, bahaya. Mending kalau imannya tidak benar, nggak usah pinter. Nah, tolong kalimat saya tidak dipelintir. Saya mau beri contoh. Kalau imannya tidak benar tapi pinter, itu bahaya. Televisi kita lihat berita itu ada istilah kerah putih. Nah, bukan kerah ya, kerah putih. White color kerah, biasanya berdasi. Lawan katanya adalah kerah degil. Kejahatan yang dilakukan oleh kerah degil itu barangkali hanya merugikan oknum-oknum tertentu saja. Ya misalnya sajalah nyuri ayam, nyuri sandal, nyuri jemuran, seperti itu. Tetapi kalau kejahatan yang dilakukan oleh kerah putih, waduh, bisa triliunan, bisa miliaran, negara ini bisa dibobol. Ya. ATM itu bisa dibobol, itu perbuatannya kerah putih. Ini contoh. Ya, jadi iman itu adalah hal yang amat sangat penting. Bahasan yang berikut, saudara-saudara, mengenai teks ini. Mempelajari 2 Timotius 1 ayat 5 terkait dengan Timotius, itu mesti ke belakang kepada Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di sanalah kita tahu siapa Timotius itu. Timotius ini ya secara genetika ayahnya seorang Yunani. Ibunya itu Yunike, disebutkan itu orang Yahudi. Bahkan neneknya pun Lois itu disebutkan itu orang Yahudi. Ayahnya tidak disebutkan. Cuma etnis kebangsaannya saja dia orang Yunani. Bapak, Ibu, dan saudara, mengapa disebutkan ibu dan neneknya? Begini ceritanya, orang Yahudi itu terkenal taat Taurat, dan di dalam mendidik keluarga sangat berpegang kepada kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Saya bersyukur sekali waktu saya studi di Saat, saya punya dosen, beliau orang Ibrani asli, orang Yahudi, walaupun suaminya bukan. Waduh, kalau menceritakan itu, tradisi itu sampai semuanya dibuat melongo, ya termasuk saya tertarik sekali, saudara, terkait dengan pendidikan keluarga ini. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 9 sampai 10 itu lengkap. Materi ajarnya, materi pendidikannya ada. Apa? Tentang monoteisme, tentang keesaan Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu hukum, salah satu hukum dari 10 hukum tertulis di dalam surat, di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3. Ya, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Berikut di dalam kitab Ulangan itu pula disebutkan apa yang harus dilakukan kepada Allah, yaitu mengasihi Allah. Dengan bagaimana? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Disinilah lahir namanya metode pendidikan pembelajaran kreatif teaching, mengajar secara kreatif. Quantum learning,
quantum teaching, learning by fun, ya itu, learning by doing. Dari sini asal muasalnya. Baik Bapak dan Ibu, kembali kepada Timotius. Timotius, saudara-saudara, menjadi orang yang beriman teguh, kualitasnya bagus, lalu punya dedikasi, walaupun masih muda, direkrut oleh Rasul Paulus menjadi rekan kerjanya. Dan diserai tugas untuk menggembalakan jemaat. Nah, ini suatu regenerasi yang baik dari generasi yang sudah senior kepada generasi yang junior. Ini bagus. Alkitab ini memberi contoh yang komplit. Ada generasi junior yang bagus, bisa berperan di dalam pelayanan, bahkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Ada contoh. Contohnya perjanjian baru Timotius ini. Di PL ada. Contohnya siapa? Yosua, Kaleb, itu bagus. Tetapi ingat juga bahwa ada juga generasi muda yang bikin pecah negara. Kalau dibaca di dalam kitab 1 Raja-Raja itu Rehabiam itu dengan grup pemudanya itu membuat suatu permasalahan sehingga Israel itu pecah menjadi 2 negara. Nah, persoalannya bukan mudanya, tetapi persoalannya ialah kesiapannya. Timotius ini menjadi tokoh yang demikian, tokoh muda yang demikian, melalui proses yang panjang. Dia mewarisi iman dari ibunya Yunike. Yunike mewarisi iman dari ibunya lagi, yaitu neneknya Lois. Cara mendidiknya ya seperti ini tadi, saudara-saudara. Itu. Jadi tidak asal diorbit lalu dikarbit lalu diorbit, itu tidak. Yang penting punya iman yang benar. Kalau punya iman yang benar, saya percaya diserai apapun hasilnya baik. Sebaliknya kalau tidak, ya tidak baik. Kalau imannya sudah tidak benar, ya tidak baik. Mau contoh ya ada. Kalau orang imannya tidak benar, walaupun pinter, itu diserai nyuruh ngupeni ngurusi laut, nanti ya jadi bajak laut. Suruh ngurusi hutan, ya hutannya dijual. Nah, di Alkitab juga ada, nuwun sewu. Itu tadi kan yang sekuler-sekuler. Jadi hamba Tuhan pun kalau imannya tidak benar juga bahaya. Ada contoh Pak? Ada. Tolong dibuka Injil Yohanes 6 ayat 64. Monggo. Yohanes 6 ayat 64 itu, ya lihat ini. Tetapi yang bersabda Tuhan Yesus kepada 12 muridnya. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya, berarti tidak beriman. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat ini berbicara tentang Yudas. Yudas itu sudah direkrut menjadi rasul. Labelnya rasul, bukan sekedar hamba Tuhan seperti istilah sekarang. Rasul itu di dalam Injil Lukas disebutkan, Markus juga sebutkan. Tetapi yang bagaimana dia? Dia tidak beriman, tidak percaya. Akibatnya apa? Perbuatannya nyata. Dia menjual Tuhan Yesus. Hebat saudara-saudara. Menjual nama Tuhan Yesus saja berani kok. Ini loh kalau imannya tidak benar. Apalagi yang lain. Apa hanya itu? Tidak. Yohanes pasal 12 ayat 6. Nah ini juga berbicara tentang Yudas. Hal itu dikatakannya
bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang apa? Pencuri. Keterangannya, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Mencuri itu tindak pidana itu. KUHP-nya ada, yaitu mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dinikmati. Dan mencuri bukan hanya uang, bisa barang. Mencuri bisa material, bisa imaterial. Bisa yang real, bisa yang abstrak, saudara-saudara. Ini bahayanya seperti itu. Oleh karena itu pentingnya beriman itu begitu. Cara mewariskannya itu tadi. Cara mewariskan yang lain ialah dengan menjaga dari pergaulan buruk. Bapak Ibu, manusia itu bagian dari masyarakat, tidak bisa hidup sendiri. Ya. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 menyebutkan, jangan sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini PR yang sangat berat di zaman sekarang. Orang di kamar bisa bergaul dengan siapa saja dengan adanya HP. Saya tidak mengutuk HP-nya, tetapi penggunaan HP. Penggunaan HP yang salah ini juga akan merusak kebiasaan yang baik. Yang berikut ialah keteladanan. Keteladanan. Banyak orang bisa mengajar, banyak orang bisa memberi teori, tetapi minim orang yang bisa memberi teladan. Padahal teladan itu jauh lebih penting, lebih mujarab daripada teori, saudara-saudara. Oleh karena itu, Rasul Paulus juga menasihatkan kepada Timotius supaya menjadi teladan. Nah, teladan, ya, membacanya harus benar, teladan, bukan telatan, ya, itu begitu. Bapak Ibu, saya percaya, kalau semua orang, apalagi kita warga gereja, orang-orang Kristen dimanapun saja, apapun denominasinya, mampu memberikan teladan, menjadi teladan, saya yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada gereja yang sepi pengunjung. Tidak akan ada gereja yang dialih fungsikan. Contoh, berapa kali kita itu mendengar PI, pemberitaan Injil, sering kan? Tetapi berapa banyak melakukan pemberitaan Injil? Ya dijawab sendiri, berapa banyak? Firman Tuhan itu mengutus kata, pergilah. Tuhan mengutus untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil. Memang iman itu anugerah Allah betul, itu tinjauan vertikal. Tapi tinjauan horizontalnya periksa saja di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 17. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Pemberitaan Injil. Siapa yang diutus? Orang Kristen semua. Berikut. Jadi saya katakan gereja tidak akan sepi, yes, karena semua begitu kok. Terus lagi saya tadi katakan tidak akan yang dialih fungsikan. Berapa kali kita mendengar tentang mari kita memberikan persembahan. Berapa banyak orang yang memberikan persembahan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus mau naik ke surga, tangannya memberkati. Lihat ya, memberkati. Tangan memberkati itu begini, bukan begini. Kalau begini ini bukan tangan Tuhan memberkati, tapi ini tangannya petinju. Tahu artinya apa secara simbolis? Ya, memberkati itu buka tangan, ulurkan tangan gitu, bukan gegem tangannya begini. Dapat berkat, tetapi tidak kecer. Lah ini tidak boleh.
Saya yakin itu semua. Nah, terakhir, Bapak dan Ibu, pertanyaannya, kalau kita mendapatkan amanat untuk melakukan cara pewarisan seperti yang diamanatkan oleh Alkitab tadi, pertanyaannya, apakah benar di tiap-tiap keluarga sudah melakukan hal itu? Silahkan dijawab sendiri-sendiri dalam hati, tidak usah pada saya. Umumnya untuk berdoa bersama saja sekeluarga jarang. Hal itu diketahui oleh para pimpinan gereja, sehingga didirikanlah sekolah-sekolah Kristen. Misioneri dirikan itu sekolah-sekolah Kristen. Oke, itu secara luas. Secara sempit di gereja ini para pendahulu kita juga sudah memulai mendirikan sekolah Kristen. Kita punya KB, kita punya TK, kita punya SD. Dan puji Tuhan saudara-saudara, ini diturun oleh siapa? Oleh gereja Jagungan, gone Pak Kardi itu loh ya. Sama di Krosok, gone Pak Surani. Gereja yang kecil seperti itu, kalau Jagungan itu agak besar. Anggotanya 100, kalau toh kurang sedikit, kalau lebih juga sedikit. Hamba Tuhannya Pak Kardi yang layani. PA yaitu remaja, yaitu pemuda, yaitu saudara, istrinya itu merintis ada KBTK Anugerah di sana. Untuk apa? Untuk pengembangan gereja. Saya apresiasi banget. Piye Mas, gimana? Biayanya gimana? Nggih dicukup-cukup nih Pak. Masih eksis sampai sekarang. Di sekolah kita gimana? Yang lalu saya diundang ikut perpisahan di sini. Wah bagus, bagus kemasannya. Nuwun sewu, jangan diartikan lain. Karena istri saya jadi kepala sekolah di sini, tolong tidak diartikan lain. Jangan suujon, negatif thinking, tetapi positif ya. Memang positif. Pak Yohanes juga menyampaikan firman Tuhan di sini, hamba Tuhan juga menyaksikan. Kalau saya salah, saya boleh dikoreksi. Yang tampil itu waktu Purnawiyata, yang tampil itu semua anak-anak. Yang main gitar anak, tidak tahu kelas berapa. Yang MC penata acara kelas 3 seingat saya 2 itu anak juga. Yang lari anak, yang nyanyi di situ anak. Hanya gurunya saja yang memberikan aba-aba. Wah ini satu hal yang bagus. Itu orang tua seneng. Karena apa saudara-saudara? Itu penampilan produk. Produk kita itu seperti itu. Masih kecil saja bisa jadi MC. Harapannya generasi penerus jadi nanti pengurus gereja apapun juga. Wah, bisa menyampaikan warta, bisa menyampaikan renungan dan lain sebagainya. Asal itu dibina saja. Ini saudara-saudara tempat kita. Dan apa? Itu bagus. Karena apa? Orang tuanya lihat, oh anakku bisa, ini senang. Nah penilaiannya juga itu. Lah kalau anaknya saja bisa tampil seperti itu, apalagi gurunya. Jadi gitu. Kalau gurunya yang tampil ya kayak ya gitu, ya ndak heran gurunya mesti pinter kan begitu ya. Tetapi ini anaknya, wah saudara-saudara ya, kecil-kecil sekolah kita ini cabai rawit ya. Didirikan oleh gereja, diwariskan kepada kita semua, wajib hukumnya bagi kita untuk memelihara dan mengembangkannya. Ringkas kata saudara-saudara, keluarga tempat bertumbuh. Dalam keluarga kita memberikan warisan, dan dari sekian banyak warisan yang utama adalah warisan iman. Caranya bagaimana? Tadi firman Tuhan sudah menyampaikannya. Semoga kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk mewariskan iman, menguatkan iman, membentuk generasi iman, sehingga generasi kekristenan ada generasi yang siap untuk menjawab tantangan zaman. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih
untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah merenungkannya, kami telah mempelajarinya. Berangkat dari segala kekurangan dan keterbatasan kami mohon Tuhan yang menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar boleh memberkati setiap hidup kita dan menuntun setiap keluarga kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi sidang jemaat yang beribadah secara online, dipersilakan untuk dapat melakukan transfer ke rekening kas gereja yang tertera di layar saudara. Mari kita pujikan berkat anak Tuhan. puji syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap berkat-Mu Tuhan, bagi setiap kami, bagi setiap keluarga kami Tuhan. Ya Bapa, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan tempat ini, dan misi kerajaan-Mu Tuhan dapat terlaksana. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita pujikan doksologi. Jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Terpujilah Engkau Tuhan pagi hari ini. Hanya Engkau saja yang layak untuk disanjung dan dimuliakan. Kami bersyukur kami diberikan waktu dan kesempatan untuk selalu beribadah dan melayani Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam pelayanan dan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya jemaat-jemaat Tuhan pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan dalam rumah tangga, keluarga. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kami, para orang tua, supaya kami dapat mendidik dan membesarkan anak-anak kami, sehingga keluarga kami menjadi tempat untuk anak-anak kami dapat mengenal Yesus secara pribadi. Mereka dapat bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Mereka dapat mencintai firman Allah lebih dari apapun dalam hidup mereka, sehingga keluarga kami boleh menjadi mitra Tuhan dalam upaya pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah ya Tuhan usaha dan pekerjaan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Diberkatilah pendidikan seluruh anak-anak kami yang ada di tempat ini. Tuhan yang menata, Tuhan yang membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dikaruniakan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua, sehingga seumur hidup kami mau tetap setia dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus boleh memimpin, menyertai dan memberkati saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin.